Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Cucu Evolusiani. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang persamaan diferensial. Sebenarnya materi persamaan diferensial sudah banyak dibahas di mata kuliah matematika teknik. Pada mata kuliah ini akan lebih difokuskan pada penyelesaian persamaan diferensial secara numerik. Tetapi untuk menyelesaikan persamaan diferensial secara numerik, kita harus tahu bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial secara analitisnya. Di mana untuk menyelesaikan persamaan diferensial secara analitis itu yang dibahas di matematika teknik. Untuk kita tahu dan mengingat kembali tentang persamaan diferensial, pengertian maupun kategorinya, dan bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial secara analitis, mari kita review kembali pelajaran mata kuliah teknik, matematika teknik. Oke, kita mulai dari pengertian persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan di mana terdapat satu atau lebih turunan fungsi yang biasanya dilambangkan dengan dy per dx atau f aksen x atau y aksen. Untuk persamaan diferensial akan dikategorikan menjadi dua, yaitu ada PD parsial dan PD biasa. Untuk PD biasa itu biasanya disingkat PDB atau dalam bahasa Inggris bisa juga disebut Ordinary Differential Equation atau OD, di mana persamaan diferensial ini biasanya hanya memiliki satu variabel bebas. Untuk persamaan diferensial biasa dapat dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada PDB orde 1. Arti dari orde 1 di sini adalah saat turunan tertingginya adalah turunan pertama. Selanjutnya ada PDB orde 2 di mana turunan kedua itu merupakan turunan tertingginya. Kemudian ada PDB orde 3 di mana arti dari orde 3 di sini adalah turunan ketiga merupakan turunan tertingginya. Sampai PDB orde ke N yang menunjukkan bahwa turunan tertingginya adalah turunan ke N. Seperti itu ya. Kemudian kategori kedua untuk persamaan diferensial adalah persamaan diferensial parsial, di mana untuk persamaan diferensial parsial di sini adalah suatu persamaan diferensial yang memiliki lebih dari satu variabel bebas. Nanti akan kita pelajari bagaimana membedakan mana yang tergolong PDB dan mana yang tergolong pada PDP. Untuk mata kuliah ini akan lebih difokuskan untuk mempelajari PDB orde 1, di mana orde 1 tadi saat turunan tertingginya adalah turunan pertama. Untuk PDB orde 1 biasanya disimbolkan dengan dy per dx, di mana dy per dx itu sama dengan fx, y. Arti dari simbol ini adalah dy per dx berarti turunan pertama karena di sini d1y per dx pangkat 1. Itu artinya untuk turunan pertama sama dengan fx, y. Di sini fungsinya harus mengandung variabel x dan variabel y. Seperti itu untuk PDB orde 1. Baiklah, kita akan mempelajari dan membahas beberapa contoh soal untuk membedakan mana yang tergolong pada PDB dan mana yang tergolong pada PDP. Di sini ada 6 soal di mana dari tiap soal disuruh untuk mengkategorikan mana yang tergolong persamaan diferensial parsial dan mana yang tergolong persamaan diferensial biasa. Untuk yang nomor 1, di sini ada y aksen sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Sudah dikategorikan di sini bahwa ini merupakan persamaan diferensial biasa orde 1. Kenapa? Karena di sini turunan pertamanya y aksen. Ya, kita tahu bahwa y aksen itu sama dengan dy per dx. d1y per dx pangkat 1. Turunan tertingginya tidak ada lagi. Di sini tidak ada turunan lagi, hanya y aksen.
Untuk dy per dx, di sini yang menjadi variabel bebas adalah x. Kenapa? Karena nilai y di sini akan sangat dipengaruhi atau bergantung pada nilai atau besarnya nilai x, variabel x. Sehingga di sini x merupakan variabel bebas yang bisa kita tentukan berapa saja nilainya. Tetapi kalau y, dia mengikuti nanti sesuai dengan besarnya nilai x, seperti itu. Oke, nomor 1 termasuk PDB orde 1. Untuk yang nomor 2, di sini tergolong pada persamaan diferensial parsial. Kenapa? Karena di sini ada 3 variabel, ada variabel u, variabel x, dan variabel y. Untuk variabel u, dia merupakan variabel terikat karena u diturunkan terhadap x, u juga diturunkan terhadap y, di mana nanti nilai u di sini bergantung pada besarnya nilai x dan y. Sehingga variabel bebasnya ada 2, yaitu variabel x dan variabel y. Sehingga untuk nomor 2 di sini, karena lebih dari 1 variabel bebas, turunan ini atau persamaan diferensial ini tergolong pada persamaan diferensial yang parsial. Seperti itu ya. Sekarang kita ke yang nomor 3. Di sini untuk persamaan soal nomor 3 ada y double aksen, ada y aksen, dan ada y. Kira-kira yang merupakan turunan tertingginya adalah y double aksen, karena y double aksen merupakan turunan kedua, atau bisa kita tulis d2y per dx kuadrat, bukan dy per dx, atau bukan y aksen ya sebagai pangkat tertingginya, karena ada y double aksen. Sehingga untuk nomor 3 di sini tergolong pada PDB orde 2. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 4, di mana untuk soal nomor 4 di sini ada y triple aksen, y aksen, dan y double aksen. Yang paling tinggi adalah y triple aksen. Berarti dy triple aksen di sini sama dengan d3y per dx pangkat 3. Bisa kita tuliskan seperti itu. Dan artinya di sini y merupakan turunan ketiga, sehingga disebut PDB orde 3. Seperti itu ya. Untuk yang nomor 5 dan nomor 6, nomor 5 sama ya dengan kasus nomor 2, di mana untuk nomor 5 di sini ada variabel u, variabel t, dan variabel x serta variabel y, di mana u diturunkan terhadap t, u diturunkan terhadap x, u diturunkan terhadap y. Berarti untuk nomor 5 di sini ada berapa variabel bebas? Ya, ada 3 variabel bebas, variabel t, variabel x, dan variabel y. Sehingga untuk nomor 5 di sini termasuk PD parsial karena turunannya lebih dari 3 variabel bebas ya. Lebih dari 1 variabel bebas maksudnya ya. Oke, kemudian nomor 6 di sini adalah PDB orde 1 sama dengan kasus nomor 1 ya. Karena turunan tertingginya yaitu dy per dx, atau juga bisa dituliskan y aksen. Sudah paham ya? Untuk perbedaan mana yang tergolong pada PD parsial, mana yang tergolong pada PD biasa. Oke? Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa pada mata kuliah ini hanya akan difokuskan untuk membahas penyelesaian PDB atau OD linear orde 1 ya. Jadi untuk penyelesaian PDB atau OD linear orde 1 sebenarnya dapat diselesaikan dengan 2 metode. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa bisa diselesaikan dengan metode analitis dan juga bisa diselesaikan dengan metode numerik. Untuk metode penyelesaian OD linear orde 1 secara analitis nanti akan kita bahas lebih jauh lagi di contoh soal ya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang dimaksud dengan linear orde 1. Seperti
seperti tadi ya, orde 1 karena turunan tertingginya adalah turunan pertama. Sehingga bentuk umum dari OD linear orde 1 itu adalah dy per dx ditambah y dikali px sama dengan qx. Kita lihat bahwa turunannya adalah turunan pertama, p-nya adalah fungsi x, dan q-nya fungsi x juga. Ya, jadi di sini untuk bentuk umumnya seperti ini. Nanti bentuk umum OD linear orde 1 di sini akan memiliki penyelesaian umum PD atau PUPD, yaitu y kali e pangkat integral px dx sama dengan integral qx kali e pangkat integral px dx plus c. Jadi kita langsung saja menggunakan rumus jadi ini sebagai PUPD. Untuk penurunan dari persamaan ini yang menggunakan faktor integrasi ini itu sudah banyak dibahas di mata kuliah matematika teknik. Kita hanya menggunakan rumus jadinya saja. Oke? Untuk metode penyelesaian OD secara numerik itu banyak metodenya sebenarnya. Ada metode Euler, ada Hahn, ada Dirac-Taylor, kemudian ada predictor corrector, dan ada Runge-Kutta. Yang akan kita bahas untuk metode penyelesaian OD secara numerik nanti akan lebih difokuskan pada metode Runge-Kutta orde 4 ya, di mana persamaan linear orde satunya yaitu dy per dx sama dengan fx, y seperti yang sudah dibahas di slide sebelumnya ya. Dan untuk penyelesaian yang dikemukakan oleh metode Runge-Kutta di sini adalah yn plus 1 sama dengan yn ditambah 1/6 dikali penjumlahan dari K1, 2K2, 2K3, dan K4. Untuk lebih jelasnya nanti apa itu yn plus 1, yn, K1, K2, K3, K4, dan H akan kita bahas di video selanjutnya ketika membahas tentang metode penyelesaian OD secara numerik. Oke. Nah, di sini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang persamaan diferensial biasa saat menggunakan metode analitis. Bentuk umumnya tadi sudah ya, yaitu dy per dx ditambah y kali px sama dengan qx. Persamaan ini menggunakan faktor integrasi yaitu e pangkat integral px dx ya, sehingga solusi umumnya atau penyelesaian umum persamaan diferensialnya atau PUPD-nya seperti yang kita bahas tadi bahwa y kali e pangkat integral px dx sama dengan integral qx kalikan e pangkat integral px dx plus c. Jadi nanti kita hanya menggunakan PUPD-nya saja dengan menyesuaikan bentuk umum dari persamaan diferensialnya disesuaikan dengan bentuk umum untuk linear orde 1 ya. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas bagaimana contoh soal dari OD linear orde 1. Oke. Sampai di sini dulu. Selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.